Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Bapak Diki Budiman tentang bagaimana disiplin menjalankan protokol kesehatan di tengah perhelatan atau kegiatan acara berskala besar. Nah, Pak Diki, kalau di segmen sebelumnya ini ada beberapa kriteria begitu ya yang harus juga menjadi pendorong utama supaya perhelatan event besar ini tidak menjadi suatu klaster baru begitu. Kalau kita melihat, kita menakar juga pengendalian kasus COVID-19 di Indonesia, apakah memang sebenarnya Indonesia sudah siap kondisinya untuk mungkin hidup berdampingan dengan COVID-19 sesuai dengan roadmap yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah atau memang ada hal-hal yang sebenarnya miss nih, Pak Diki? Jadi sebetulnya kalau disebut siap ya belum lah kalau dalam tataran ideal, tapi kita harus bersiap gitu. Nah, masalahnya saat ini adalah bahwa eh, belajar dari gelombang kedua, ya kita itu miss banyak kasus infeksi. Salah satu lembaga yang sering mengeluarkan prediksi kasus secara global dan sangat akurat ya karena bukan hanya di kaitan dengan COVID itu sudah menyatakan bahwa memprediksi Indonesia yang terinfeksi sampai akhir September itu 29% setidaknya. Nah, 29% banyak sekali yang missing. Tapi kita harus tahu bahwa mayoritas dari mereka adalah tidak bergejala memang. Gitu. Nah, ini artinya belajar dari situasi ini kita akan memiliki masa yang relatif aman, tidak setidaknya sampai menjelang akhir tahun, karena sebagian besar dari penyintas ini kan berkontribusi dalam imunitas. Nah, tapi selanjutnya itu akan berbahaya karena kan paling lama juga 3 bulan. Ditambah cakupan imunisasi kita yang vaksinasi kita yang masih kisaran 20-an% ini yang tentu paling tidak sampai menurut saya sampai awal atau akhir Januari ya paling banyak sudah mendekati 40%. Sehingga ada kurang lebih 60% penduduk kita dan itu besar penduduk 60% kita tuh kan kita total 270 juta. Nah, itu menjadi sangat rawan. Nah, ketika kerawanan ini artinya dari sisi imunitas dikombinasi dengan mobilisasi yang tidak terukur atau bahkan tidak terkendali. Karena apa tidak terkendali? Sebagian masyarakat kita ini yang balas dendam, ya, balas dendam kebebasan, balas dendam perjalanan. Dan itu menumpuknya potensinya di Nataru, ya, Natal Mhm. tahun baru. Nah, semua ini ditambah dengan potensi varian-varian baru yang sudah dideteksi atau belum terdeteksi, ya ini yang akan menjadi kombinasi yang membuat kita sangat rawan. Menurut saya potensi gelombang ketiga itu sangat sulit dihindari walaupun itu ancamannya moderat kategori. Moderat itu memang tidak akan seperti gelombang kedua kemarin dengan catatan tidak atau belum ada varian sehebat Delta gitu. Mhm. Nah, namun itu pun akan menjadi catatan kita ya karena sekali lagi kombinasi terutama pelonggaran-pelonggaran ini kalau tidak terukur apalagi bicara kesiapan ya, banyak daerah yang belum siap. Siap itu menerima boleh dari daerah lain, jangankan dari luar negeri, dari daerah lain itu kita harus punya fondasi yang kuat dalam 3T gitu. Karena itulah respon kita, termasuk apalagi menerima dari negara asing ya. Mhm. Bicara negara asing itu bicara trust, bicara kepercayaan. Jadi kalau negara itu diperbolehkan oleh kita, tapi dia sendiri melihat respon 3T kita lemah, dia akan terus menempatkan kita sebagai dalam daftar merah. Dan itu yang Baik. terjadi saat ini. Bahkan Saudi Arabia pun kan menempatkan seperti itu. Nah, jadi kita jangan sampai melihat hanya di angka absolut, tapi melupakan proses. Gitu. Proses ini ya logika program yang antara lain dari 3T. Dan Mhm. bicara endemi, sekali lagi, endemi itu bukan bukan harusnya bukan jadi tujuan gitu. Bukan jadi tujuan bahwa ini akan menjadi endemi iya, tapi ingat endemi itu tidak berarti harmless itu apa tidak berbahaya ya, tapi Mhm. endemi itu berbahaya ya sama, bahkan akan ada kematiannya ada. Jadi yang harus disadari dari fase ini sebetulnya ke arah endemi itu ya kalau tidak ada pilihan lain paling beberapa daerah yang akhirnya menjadi endemi. Tapi kalau Indonesia secara umum menjadi endemi itu satu pilihan yang buruk sebetulnya. Mhm.
Baik, ini yang menjadi juga catatan bahwa bagaimana pengendalian ini setiap daerahnya ini kan sulit begitu ya. Aksesnya vaksinasi ini berbeda, kemudian 3T-nya ini juga treatmentnya berbeda-beda begitu. Ada yang mungkin sudah mencapai herd immunity begitu, ada yang belum. Nah, Pak Diki melihat juga tadi adanya beberapa ancaman, kemudian kita mewanti-wanti bagaimana kondisi Nataru nanti. Jangan sampai euforia Ya. masyarakat ini terlalu tinggi karena juga ada relaksasi pelonggaran terhadap aktivitas masyarakat akhirnya menjadi lonjakan ketiga begitu yang memang kita takuti malah terjadi begitu. Apa langkah mitigasi kemudian Pak Diki yang menjadi catatan juga untuk pemerintah apalagi kita sudah 2 kali mengalami lonjakan nih Pak Diki? Ya, pertama dan selalu yang jadi harus utama perhatian pemerintah adalah bahwa responnya itu dari fondasi yang kuat, yaitu di 3T. 3T dengan isolasi karantina. Karena itu yang sangat mendasar, sangat mendasar. Dan itu yang akan dilihat oleh dunia. Indonesia boleh tes positivity rate-nya rendah, angka reproduksi efektifnya rendah, tapi akan dilihat tesnya bagaimana. Faktanya Indonesia hanya sedikit di ASEAN, hanya sedikit di atas Myanmar dan jauh di atas di atasnya banyak sekali negara ASEAN lain. Jadi kita termasuk yang rendah kapasitas tesnya. Di sisi lain, angka kematian itu kita tertinggi di ASEAN. Bahkan secara standar global dan Asia kita tetap tinggi. Bahkan sejak Mei 2021 sampai sekarang kita selalu di atas 3% angka kematian kita. Nah ini kalau bicara angka kematian itu negara lain pun akan wah ini berarti ada masalah di hulunya. Baik. Sampai hilir bahkan. Nah di hulunya apa ya 3T lagi balik lagi ke situ. Dan bicara angka kematian bicara indikasi keparahan pandemi. Boleh diklaim ada turun, tapi kalau yang ini kan kalau kematian tuh indikator telat namanya. Indikator telat tuh kalau terjadi yang ngebuyarin yang awal gitu. Baik. Jadi ketika dikatakan bahwa Anda sehat, tapi ternyata di hasil deteksinya ditemukan ya sulit untuk menghindar fakta itu. Jadi ini yang harus diperbaiki. Artinya lagi untuk mencegah itu ya nggak bisa tidak. Testing kita nggak bisa seperti saat ini bahkan jauh di bawah Singapura. Ya. Kapasitas testing kita dan kita tahu penduduk Singapura kan dengan Jakarta aja banyak Jakarta. Baik. Nah artinya perbaiki 3T. Perbaiki juga 5M. Jadi pelonggaran nggak bisa hanya dilakukan terus pelonggaran tanpa ada uji coba. Harus ada uji coba ya. Jadi sekali lagi klaster sekolah itu menunjukkan ada masalah serius di masyarakat. Karena ini kontradiktif dengan klaim perbaikan. Kalau ada klaster sekolah itu udah menunjukkan ada masalah nih. Karena klaster sekolah itu paling jarang. Jadi kalau paling jarang aja terjadi, ini ada masalah di masalah. Kemudian juga masalah vaksinasi. Ini nggak bisa tidak, harus ditingkatkan, tidak boleh ada pilih-pilih. Dan harus merata distribusinya. Nah ini yang masih jadi catatan dan termasuk juga jangan sampai tidak tercapai target katakanlah kelompok risiko itu antara lain lansia. Lansia ini masih banyak di provinsi-provinsi mayoritas di bawah 30%. Baik, masih banyak indikator yang harus dievaluasi kemudian dengan adanya pelonggaran ini harapannya kita semua bijak begitu ya menghadapi adanya aktivitas masyarakat di skala besar. Pak Diki, terima kasih atas paparannya di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas Pak Diki, sehat selalu. Sama-sama, Bu Tis. Ya, pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.